Sidang ini kalau akhirnya tidak berhasil membuat terjadinya pembuktian ijazah Jokowi di pengadilan, ya sudahlah, lupakan saja. Kita tidak bisa berharap nih dengan kepada Pak Prabowo ini. Artinya ini menunjukkan bahwa Jokowi Polri masih sangat berkuasa. Ternyata UGM itu keberatan dengan putusan Komisi Informasi Publik. Jadi Komisi Informasi Pusat kemarin sudah memberi putusan bahwa seluruh dokumen Jokowi itu dinyatakan terbuka untuk publik, kecuali hanya nomor KTP dan NPWP. Dan daftar nilainya yang 2,50 sekiannya disebut OPA gitu ya, OPA. Tapi ternyata belakangan UGM itu ogah untuk kemudian membuka dokumen Jokowi. Nah, saya penasaran, jujur ya, kami di Bonjour penasaran apa sebenarnya motif di balik ini. Sampai kemudian tiba-tiba UGM yang awalnya di persidangan KIP itu menyatakan bahwa bahkan mereka bertanya sisa bagaimana teknis penyerahan, tapi kemudian tiba-tiba keberatan. Seperti yang anehnya tadi sempat terjadi perdebatan antara hakim, JPU dan kami. Kami keberatan tidak diberikan berkas secara lengkap. Bagaimana kami bisa melihat perkara ini secara komprehensif? Oleh sebab itu kami tadi sempat menyatakan bahwa ketentuan dari KUHP ya, khususnya KUHP lama dan sebagainya, karena sebagian masih menggunakan KUHP lama. Dalam KUHP lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan. Itu harus diberikan secara lengkap. Tetapi faktanya tidak mau memberikan. Oleh sebab itu kita bertanya, ada apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat channel, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya sahabat, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan disehatkannya selalu bersama keluarga besar di sana. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel, seperti kita ketahui bahwa perjuangan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dalam rangka menegakkan kebenaran dan kejujuran sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan juga keyakinan sebagian masyarakat Indonesia, ini sangat-sangatlah berat. Ada beberapa indikasi yang bisa saya rasakan mulai dari persidangan di 2 Juli ya, yang merupakan awal ya, yang merupakan proses persidangan awal, sudah mulai terlihat adanya sebuah kejanggalan di mana para advokat ya, dalam hal ini adalah PH-nya Dr. Tifa ya, yang bersidang pada 2 Juli itu mendapat perlakuan yang menurut keyakinan saya itu tidak adil, karena tidak diberikan berkas secara lengkap seperti halnya berkas yang diterima oleh jaksa penuntut umum dan juga hakim ya. Dari situ saya melihat bahwa mulai ada proses membendung Dr. Tifa dan Roy Suryo ini melalui proses pengadilan. Setidaknya itu menurut analisa dan asumsi saya. Lalu kemudian juga kalau kita ingat bahwa keputusan sidang KIP yang sekarang masih berlangsung gugatannya, dulu sudah pernah diputuskan bahwa ijazah Jokowi ya, itu termasuk ke dalam berkas yang publik ya. Artinya ada beberapa yang harus dibuka oleh UGM ya, kecuali KTP dan NPWP katanya. Tapi kemudian setelah diputuskan secara ingkrah di sidang KIP, kemudian UGM awalnya sepertinya tidak akan mengajukan keberatan, tetapi akhirnya malah kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Walaupun agak membingungkan karena sepertinya harusnya di Yogyakarta gitu ya, tapi kemudian di Jakarta katanya. Dan itu terlihat bahwa UGM sendiri ya belum lelah sepertinya ya, dan akan terus mencoba membendung Roy Suryo dan Dr. Tifa ini, atau dengan kata lain mencoba untuk terus membela Pak Jokowi ini ya, melindungi Pak Jokowi ini melalui sidang gugatannya di PT UN. Padahal
tentu saja menurut saya ya UGM tidak terlalu sulit ya untuk membantu bangsa ini menemukan sebuah kebenaran dengan syarat mau jujur begitu ya, dan apa adanya saja dibuka ke publik. Nah, seperti apa saja video lengkap dari cuplikan yang tadi kita tonton dulu bersama agar tidak gagal paham, dan coba kita cermati ya dari sisi baik persidangan di 2 Juli 2026 maupun dari pihak atau dari sisi UGM ya, yang menurut saya sangat aneh begitu ya. Oke sahabat, kita tonton saja dulu ya video lengkap dari cuplikan video-video tadi agar kita mendapatkan insight ya yang lebih lengkap bagaimana, dan mungkin dari itu kita bisa mendapatkan sebuah bahan untuk analisis lalu membuat hipotesa begitu ya, dan dari hipotesa ini kita bisa melihat beberapa indikasi yang bisa kita simpulkan menurut keyakinan kita masing-masing. Anda boleh sama keyakinan dengan saya, juga boleh juga berbeda, tentu bergantung kepada data dan fakta yang bisa kita lihat bersama. Kita tonton saya dulu dan kita simak dulu videonya sampai lengkap gitu ya, dan selamat menyimak. Ya, mencengkram Indonesia, dan ini menjadikan negara kita itu negara apa, Pak? Barbar, biadab, ya, zolim kepada rakyat. Nah, jadi tolong Pak Prabowo jangan cuma pidato, Polri harus seperti apa, tapi juga bertindaklah. Bukan cuma, kita tidak butuh hanya pidato, tapi tindakan nyata untuk melindungi rakyat, terutama kaitannya dengan fungsi dari atau tupoksinya Polri yang ada di undang-undang. Jadi kayaknya ini modus yang untuk menjebloskan Bang Menteri dipakai lagi. Ya, Bisa Ya, jadi Bang Menteri kan setelah di pengadilan berubah itu kasusnya, jadi penistaan agama, sumpah pocong, nggak dibahas soal ijazah palsunya, sampai keputusan nggak ada keputusan soal ijazah itu palsu atau nggak ada. Jadi akan sama terulang kembali nih lagu lama ya. Ya, jadi sudah bisa diprediksi cara mainnya seperti itu ini. Nah, jadi penonton akan kembali kecewa begitu ya. Berharap nanti di pengadilan terungkap ini asli Bapak. Kayaknya tidak seperti itu ya, Pak. Makanya kita masuk dari sisi lain. Kemarin saya, Pak Marwan juga hadir melaporkan atau mengadukan pengaduan masyarakat ke Bareskrim kan, dan kelihatannya signifikan untuk pembuktian yang kemarin itu saya sampaikan. Oh, mengajukan laporan lagi. Jadi mengajukan bukti. Ternyata UGM itu keberatan dengan putusan Komisi Informasi Publik. Jadi Komisi Informasi Pusat kemarin sudah memberi putusan bahwa seluruh dokumen Jokowi itu dinyatakan terbuka untuk publik, kecuali hanya nomor KTP dan NPWP. Dan daftar nilainya yang 2,50 sekiannya disebut OPA gitu ya, OPA. Tapi ternyata belakangan UGM itu ogah untuk kemudian membuka dokumen Jokowi. Nah, saya penasaran, jujur ya, kami di Bonjoy penasaran apa sebenarnya motif di balik ini. Sampai kemudian tiba-tiba UGM yang awalnya di persidangan itu menyatakan bahwa bahkan mereka bertanya sisa bagaimana teknis penyerahan, tapi kemudian tiba-tiba keberatan. Dan anehnya keberatan itu kan dilakukan justru di saat putusan harusnya sisa diserahkan, karena sudah ingkrah, sudah melewati batas 14 gitu. Tapi tidak masalah. Saya itu pertama gitu ya, kami penasaran untuk itu karena ini memang skandal ijazah gitu ya, bukan skandal ijazah juga, ini harus dibuka secara beneran gitu ya, harus dibuka semua. Dan ada beberapa hal yang menurut saya harus kita klarifikasi kepada publik. Tujuan ini kan pertanyaan besar yang harus dijawab adalah sesungguhnya paling tidak ada dua. Untuk pertama dari sisi klaster gitu ya, yaitu adalah bahwa kalau banyak orang menyebut ijazahnya Jokowi itu palsu, bukan hanya soal ijazahnya palsu. Ini soal sesungguhnya adalah pertanyaan mendasarnya, kenapa bisa kemudian tiba-tiba lolos sebagai calon wali kota, sebagai calon gubernur, dan sebagai calon presiden. Ini kan semua harus diklarifikasi. Apakah itu benar memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Ini harus dilihat posisinya. Dan pertanyaan besar itu adalah harusnya dijawab oleh paling tidak 3 aktor gitu. Ini yang menurut saya harus kita coba jelaskan kepada publik. Ada 3 di sini gitu ya. Tapi sebelum ke Mas Lukas gitu, ada pertanyaan yang memang Mas Lukas harus dijawab di persidangan sebentar. Meskipun kami ingin menyatakan bahwa sesungguhnya gugatan UGM itu pertama adalah sudah ingkrah, tidak bisa lagi, harusnya ditolak gitu ya. Dan memang juga salah alamat, tidak di PT UN, dia di pengadilan negeri. Kalaupun di PT UN tidak boleh di Jakarta, tapi dia harus di Jogja gitu.
meskipun secara subjektif itu menguntungkan kami karena kami di Jakarta, rata-rata kuasa kami di Jakarta gitu ya. Tapi bukan persoalan keuntungan pribadi. Ini adalah soal kewenangan, soal deliknya di mana dan kewenangannya di mana disidangkan. Tapi itu sebentar kita akan ajukan di persidangan. Sebelum itu adalah saya ingin menjelaskan bahwa pertanyaan besar yang harus dijawab untuk nanti di persidangan itu adalah saya memberi catatan paling tidak ada 5. Pertama adalah yang memang selama ini harus dijawab di publik, apakah benar Jokowi itu punya ijazah? Nanti Pak Jimmy nanti akan menjawab, apakah benar Jokowi punya ijazah? Karena kalau dia punya ijazah, mereka hanya selalu berdalih akan menyerahkan di persidangan. Sudah terlalu banyak persidangan dilakukan dan mereka tidak pernah ada. Hari ini kami menantang sebenarnya Jokowi, tidak perlulah keliling ke Indonesia, tapi datang ke PTW menyatakan bahwa ini loh ijazah itu kalau ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun itu ada, apakah betul yang diklaim itu ada betul ijazahnya Jokowi? Karena banyak juga yang berseliweran bahwa ternyata itu bukan ijazahnya, gitu ya. Tapi sekali lagi itu kan dugaan-dugaan, gitu ya. Yang ketiga, kalaupun itu ada, pertanyaan yang ketiga itu adalah, apakah itu benar asli? Teman-teman perlu pahami bahwa, perlu ketahui gitu ya, informasi ini. Sejak tahun 2000 dan puncaknya di tahun 2014, itu ada Satgas Mafia Ijazah Palsu. Dan yang banyak dicatut namanya itu adalah universitas, salah satunya adalah UGM. Yang menarik adalah, pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden Joko Widodo. Ada Satgas Mafia Ijazah Palsu, ada surat edaran untuk penertiban ijazah palsu, tapi yang ditertibkan adalah 2 menteri yang getol memberantas ijazah palsu. Itu kan di situ posisi yang menjadi anomali-anomali gitu ya. Yang ketiga adalah persoalan yang paling mendasar kalau dia ijazahnya palsu, kalau dia ijazahnya asli, kalau dia ijazahnya ada dan asli, pertanyaan ketiga adalah apakah itu diperoleh secara sah? Disinilah kepentingannya UGM. Fakta persidangan, saya mereview beliau ya, untuk semua kita sama-sama ingat, fakta persidangan di KIP ada banyak anomali. Yang harus dijawab adalah oleh UGM, apakah itu diperoleh secara benar atau tidak. Karena ada beberapa proses yang tidak dilakukan gitu ya, yang tidak diketahui. Misalnya, kita tidak pernah mendapatkan data berkaitan soal KKN. Jumlah SKS-nya kita tidak pernah dapat. Yang ada adalah daftar nilai gitu ya. Dapat apa? Informasi nilai, tapi daftar nilai tidak ada. Itu yang kita ini. Nah, yang terakhir berkaitan soal, yang berkaitan adalah di soal pencalonan. Pencalonan itu adalah berkaitan soal di KPU. UGM harus menjawab di dalam adalah berkaitan soal apakah betul UGM menyatakan memberikan yang namanya pengesahan gitu ya terhadap ijazah. Karena ada banyak di situ yang tidak sesuai. Termasuk soal kesesuaian data. Karena ada banyak yang ketidaksesuaian. Terutama di soal data menyebut jurusan teknologi perkayuan. Itu yang menurut saya untuk ini. Seperti yang kita ketahui tadi, sempat terjadi perdebatan antara hakim, JPU dan kami. Kami keberatan tidak diberikan berkas secara lengkap. Bagaimana kami bisa melihat perkara ini secara komprehensif? Oleh sebab itu kami tadi sempat menyatakan bahwa ketentuan dari KUHAP ya, khususnya KUHAP lama dan sebagainya, karena sebagian masih menggunakan KUHAP lama. Dalam KUHAP lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan. Itu harus diberikan secara lengkap. Tetapi faktanya tidak mau memberikan. Oleh sebab itu kita bertanya, ada apa ini? Kok disembunyikan? Ketentuannya begitu dilimpahkan surat dakwaan itu harus sama. Apa yang diterima oleh hakim, apa yang diterima oleh jaksa, maupun kami PH perwakilan sebagai terdakwa. Namun kami tidak diberikan akses secara lengkap. Betul. Tidak diberikan dokumen secara lengkap. Meskipun kami sudah iya. Kami mengajukan surat 2 kali. Tetap. Dan kemarin jujur pada saat salah satu PH atau advokat datang ke sana meminta berkas perkara, hanya diberikan 1/4. Padahal yang kami ketahui itu 1,5 meter itu berkas. Baik sahabat, sudah kita saksikan ya videonya, bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sepertinya memang perjuangan Dr. Tifa dan Roy Suryo ini sangat-sangat berat dan butuh dukungan dari moral ya, dari kita. Syukur dengan material ya, dengan membantu membeli bukunya Dr. Tifa ya, melalui
penggalangan donasi tapi melalui pembelian bukunya Dr. Tifa gitu ya. Silahkan mungkin nanti bisa menonton di Sentana TV atau di Dr. Tifa sendiri ya, di Mas Suryo channel juga ya, Mas Roy Suryo ya. Ada di situ biasanya ya untuk membeli buku di mana gitu ya, nomor kontaknya. Nah, kita lanjut ya, bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa selain dari awal persidangan sudah terlihat adanya sebuah kejanggalan menurut pengamatan saya ya, terbukti juga tadi PH-nya ya, Bung Al-Katiri juga menyampaikan bahwa harusnya berkas itu dibagi semua sama gitu ya, ketiga pihak, itu dalam aturannya seperti itu ya. Coba saya di-search di Google ya, bahwa kalau ada sebuah persidangan seperti itu, maka pihak pengadilan, jaksa penuntut umum, dan PH atau advokat itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan berkas yang sama ya, BAP dan lain sebagainya gitu ya. Dan ternyata pada persidangan kemarin tidak seperti itu. Dan kemudian juga melalui sidang gugatan UGM di PT UN Jakarta juga menunjukkan bahwa UGM dalam tanda kutip menurut keyakinan saya mencoba juga mengulur waktu gitu ya, mencoba melakukan sebuah acara atau persidangan yang juga paralel gitu ya dengan persidangan yang baru dimulai 2 Juli kemarin ya. Dan sampai saat ini tentu saja persidangan atau proses gugatan di PT UN Jakarta ini akan terus bergulir ya, seperti halnya di persidangan di PN Jakarta Timur ya, di Pengadilan Jakarta Timur yang melangsungkan persidangan Roy Suryo dan Dr. Tifa tersebut ya. Jadi ada 2 tuh yang ditempuh ya, yang harus dilawan oleh Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan juga kita semua yang sama-sama mendukung perjuangan untuk mendapatkan kejujuran dan kebenaran. Lalu kemudian pihak UGM juga dalam konteks ini saya menyoroti ya, sebagai sesama mungkin akademisi gitu ya, karena saya juga pernah mengelola sebuah menjadi bagian dari manajemen sebuah perguruan tinggi, maka saya juga paham bahwa harusnya menurut saya deh, pengalaman saya, berkas-berkas seorang mahasiswa ini memang ada lengkap ya di pihak perguruan tinggi, walaupun ada kekurangan-kekurangan yang karena memang pada tahun-tahun seperti itu ya, tahun 1980 tentu semua ini masih banyak yang manual begitu ya. Banyak sekali yang belum didigitalisasi karena eranya juga era orde baru dulu gitu ya, tahun 80 itu belum canggih seperti yang sekarang. Kemudian KRS itu pasti ada, harusnya ada KRS ya, dan ternyata tidak ada KRS di UGM, yang ada adalah keterangan nilai. Lalu kemudian juga berkas KKN-nya salah 2 dari berkas KKN adalah biasanya adalah bukti seminar KKN gitu ya, atau laporan lah, paling tidak laporan yang ditulis oleh masing-masing mahasiswa untuk diberikan kepada jurusan ya atau institusi perguruan tinggi tersebut. Lalu kemudian juga adanya sebuah surat tugas ya untuk membimbing misalnya ya, itu sifatnya publish juga, kata persidangan KIP itu juga tentu harusnya ada di UGM, surat tugas membimbing dan berita acara sidang. Nah, walaupun dulu mungkin cuma sidang saja, kalau sekarang kan ada yang disebut dengan seminar tugas akhir atau skripsi dulu, baru sidang gitu ya. Sebelum dikerjakan skripsi itu biasanya juga ada presentasi dulu ya. Jadi sebenarnya kalau UGM mau jujur ya, mau membantu bangsa ini untuk menemukan sebuah kebenaran, sampaikan saja apa adanya, dan jika itu memang benar tentu rakyat juga akan sangat menghormatinya. Artinya begini ya, apapun yang dimiliki UGM secara terang-terangan saja, secara terbuka disampaikan ke publik, tanpa harus kemudian dipertahankan hingga harus menjalani sidang PT UN ya, melalui gugatan UGM ke PT UN Jakarta. Saya kira apa susahnya daripada susah sidang gitu ya. Sampaikan saja apa adanya, berkasnya kalau ada, sampai kalau tidak ada maka silahkan dijelaskan saja. Memang berarti pengarsipannya belum baik begitu ya. Tapi memang jujur saja semuanya disampaikan. Menurut saya seperti itu. Dan tentu saya sangat mendukung transparansi di UGM untuk menjawab semua misteri ya, teka-teki yang selama ini terus menggelayuti bangsa ini.
Sampai saat ini kita belum tahu apakah ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Apakah Pak Jokowi itu betul lulus dari UGM atau sekedar kuliah saja dan tidak lulus, atau sama sekali tidak kuliah di UGM? Kita nggak tahu, sama sekali kita nggak tahu. Dari sinilah kita butuhkan kejujuran dari UGM agar membuka ini semua secara terang benderang. Jangan kemudian malah seolah-olah mengulur waktu ini sampai harus mengajukan keberatan melalui gugatan di PT UN. Walaupun itu saya kira itu hak UGM, tetapi kalau UGM memang mau membantu bangsa ini untuk menemukan segera jawaban dari semua ini, maka bukalah semuanya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Semua itu saya sampaikan sebagian besar tentu adalah sebuah analisis dan sebagian yang lain adalah sebuah pengalaman saya sebagai akademisi dan sebagai orang yang juga pernah mengelola sebuah perguruan tinggi, ya, sebagai bagian dari manajemen. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sehat selalu dan selalu jaga akal waras kita. Kita lawan semua kebohongan, semua kebusukan ini dengan akal waras. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.